Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah tentunya berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah-langkah kaki kita, memberikan taufiknya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita masih bisa menghadiri, kita masih bisa duduk untuk mendengarkan sedikit dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang salatul jamaah. Apa keutamaan salat berjamaah, Pak? Berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 27. Dalam riwayat yang lain disebutkan 25 atau 27 derajat. Baik. Saya mau tanya lagi, Pak. Lebih afdol, lebih utama wudunya dilaksanakan di masjid atau di rumah? Apa keutamaannya? Mengangkat derajat dan menghapus dosa. Karena dalam hadis itu kan kata Nabi SAW, salatul rajul fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fan. Kata Nabi SAW, salat yang dikerjakan secara berjamaah itu dilipat gandakan berapa? 27, 25 derajat. Kemudian kata Nabi, wa dzalika annahu idza tawaddo'a. Itu dia dapatkan apabila dia tawaddo'a, berwudu. Berarti wudunya di mana? Di rumah. Ya, fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbagus wudunya. Summa kharaja ila al-masjid. Kemudian dia keluar ke masjid, la yakhrujuhu illa shalah. Maksud keluarnya itu bukan apa-apa kecuali untuk melaksanakan sholat. Ya, kemudian lam ya'tu khutwatan, tidaklah dia melangkah dengan satu langkah illa rufi'at lahu biha darajat, kecuali diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihapus darinya kesalahan. Baik, kemarin juga kita sudah masuk sedikit tentang dalil
hukum sholat berjamaah. Saya mau tanya nih Pak, para ulama kita tuh sepakat tidak tentang hukum sholat berjamaah? Tidak sepakat. Ya, tidak sepakat. Baik, saya coba bacakan sedikit ya dari kitab Bidayatul Mujtahid tentang wujubul jama'ati ala man sami'a an-nida. Jadi judulnya apa? Wujubul jama'ati, wajibnya untuk melaksanakan sholat berjamaah ala man sami'a an-nida, bagi siapa yang mendengar suara adzan. Ini judulnya. Kata beliau, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fa innal ulama'a, ini bahasa beliau nih, fa innal ulama'a ikhtalafu fiha. Apa kata beliau Pak? Fa innal ulama ikhtalafu fiha. Sesungguhnya para ulama ikhtalafu, telah berbeda pendapat, fiha, di dalam hukum sholat berjamaah. Berbeda apa? Tidak satu pendapat. Biar kita itu tidak seperti katak dalam lembu. Kita harus tahu pendapat-pendapat yang lain. Memang yang pendapat tersebut memang dikenal di kalangan para ulama. Bukan mulah-mulah kediri, tidak. Tapi memang dikenal di antara kalangan para ulama. Ada di kitab-kitab mereka. Nah, dalam masalah ini hal yang seperti memang harus bersifat yang namanya sifat lapang dada. Makanya saya itu Pak, sengaja saya sampaikan pendapat-pendapat para ulama, biar kita semua itu tidak apa ya bahasa ya Pak? Tidak apa ya nama, ketika kita mendengar ada ceramah yang lain yang mengatakan bahwasanya oh sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah, ya memang ada pendapatnya. Oh yang lain mengatakan sunnah, memang ada pendapatnya. Tapi yang penting buat kita mengetahui yang kita lakukan itu dasar-dasarnya kita mengetahui, itu yang paling penting. Ya, kenapa Pak? Kalau kita cuma belajar satu saja, akan sangat mudah, kemungkinan besarnya itu mudah untuk menyalahkan orang lain. Ya, tahu suntik pendapat saja. Ya, tahunya pendapat orang lain salah semua. Kita diperbolehkan untuk merojihkan atau mendapatkan salah satu pendapat ulama, dan kita amalkan itu, dan kita menghormati pendapat yang lain. Tentunya dengan catatan nih Pak, pendapat yang memang di kalangan para ulama itu diakui, namanya muktabar. Ya, disebut apa ya? Muktabar, pendapat yang dikenal di kalangan para ulama, bukan pendapat yang keluar dari pendapatnya para ulama yang mulah-mulah kerti. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Maka kata beliau, fa innal ulama'a ikhtalafu fiha. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Fa dhahaba jumhur. Nah, ini pendapat yang pertama. Ya, ini kita agak rinci sedikit ya. Fa dhahaba jumhur ila annaha sunnatun. Pendapat jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa sholat berjamaah itu dilakukan di masjid, hukumnya apa? Sunnah. Ini hukumnya apa? Sunnah. Ini pendapat apa Pak? Jumhur ulama. Apa jumhur Pak? Kebanyakan ulama. Oh, ternyata jumhur ulama berpendapat, atau kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya hukumnya sholat berjamaah apa? Apa? Sunnah. Ya, sunnah. Au fardun al kifayah. Yang kedua ada yang mengatakan apa ya? Fardu kifayah. Wa dhahabat adh-dhahiriyah. Adh-dhahiriyah itu para ulama yang mereka menghukumi zahirnya ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Itu namanya apa Pak? Adh-dhahiriyah. Ya, adh-dhahiriyah. Ila anna salatal jama'ati fardu muta'ayyin 'alal mukallaf. Ya, bahwasanya salat jamaah ini hukumnya fardu ain bagi orang yang mukallaf. Mukallaf itu orang-orang yang sudah dibebani syariat.
Ya, bebani apa? Syariah. Terlepas dari itu semua, kemarin sudah kita sampaikan. Tetap saja Pak, sholat jamaah ini lebih afdol dan lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Ya, jadi tidak usah debat tentang apa hukumnya, tanya saja mana yang lebih utama, apakah dilaksanakan dengan sendirian atau secara berjamaah. Ya, baik. Kemarin kita sudah sebutkan satu dalil. Ingat dalilnya Pak? Satu dalil dari ayat Al-Quranul Karim tentang apa Pak? Tentang pelaksanaan sholat dalam keadaan khauf, sholat dalam keadaan perang. Koti cara tidak berdalil dengan hadis ayat itu Pak. Apa kata mereka? Kondisi dalam keadaan perang, dalam keadaan takut, dalam keadaan tidak aman, itu masih dikerjakan secara berjamaah oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya. Kalau ini bantahan ya, jadi orang yang mengatakan wajib ini membantah kepada orang yang mengatakan sunnah. Ini dan para ulama biasa Pak, tapi dengan dalil. Dengan apa? Dalil. Kata mereka, kalau seandainya itu hukumnya sunnah, berarti mereka membantah pendapat mana Pak? Pendapat jumhur yang dibantah ini. Pendapat apa? Jumhur, kebanyakan ulama. Pendapat jumhur juga tidak tidak mesti bahasanya karena mereka jumhur lalu kita katakan pendapatnya benar, belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Ya, tentunya dilihat dalil-dalilnya yang dipakai oleh para ulama. Nah, kata orang yang mengatakan wajib fardu, hukum melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kata mereka hukumnya wajib, dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat Pak. Kata mereka, kalau seandainya hukumnya sunnah, kalau sunnah tidak sampai ubayyak Nabi ngoja kan, kalau bahasa kita begitu Pak. Tidak sampai Kak Montid lupa lagi peperakmutnya lagi sholat jamaah juga, tidak. Kalau seandainya sunnah ditinggalkan saja, tidak masalah. Itu namanya wajhu al-istidlal. Bentuk pendalilannya seperti itu. Kalau ditanya apa yang dalil Tuan? Yakin bahwasanya sholat berjamaah ini hukumnya wajib. Yang pertama apa ya Pak? Rasulullah dan para sahabatnya ketika ketika tidak perang, dalam keadaan takut, dalam keadaan tidak aman, mereka masih melaksanakan sholat secara berjamaah. Apalagi kondisi kita sekarang. Kondisi kita dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan takut, ini lebih ditekankan lagi. Saya yakin Pak, kalau seandainya kaum muslimin pakai pendapat yang itu, walaupun kita juga wajib menghormati pendapat yang mengatakan sunnah, kalau seandainya kita semua kaum muslimin meyakini pendapat wajibnya salat berjamaah di masjid, saya yakin tidak cukup Pak masjid qad aflahal mu'minun. Dan ini tentunya lebih afdal, dan ini tentunya lebih utama. Nampak itu kemuliaan Islam, nampak izzah Islam begitu, nampak syiar-syiar Islam. Kalau seandainya semua orang sholat di rumah semua, apa? Tidak ada. Lalu apa fungsinya masjid untuk hanya sholat Jumat saja kita? Ya, karena umat ini dilihat dari bagaimana mereka menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, nampak kemuliaan mereka. Ya, orang kafir pun ketar-ketir Pak kalau mantau kaum muslimin 5 waktu Pak penuh Pak. 5 waktu apa? Penuh. Tahu Tuan cerita akhir zaman nanti Pak? Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat itu nanti kan perang Pak dengan Yahudi Pak. Di akhir zaman diceritakan kita akan perang. Sampai-sampai mereka bersembunyi di belakang batu. Dalam hadis itu sampai-sampai mereka bersembunyi di belakang apa saja, batu itu bisa ngomong Pak, wahai muslim, ini ada orang kafir di belakang saya, maka bunuhlah dia. Di akhir zaman nanti sampai macamnya apa? Ya, sampai seperti itu. Apa kata para ulama Pak? Disebutkan mereka, di antaranya kata mereka, ya, orang-orang nanti yang akan memerangi orang-orang Yahudi, siapa mereka Pak? Orang yang sholat subuhnya seperti dengan sholat Jumat. Sholat subuhnya seperti sholat apa ya? Jumat Pak. Kebayang Pak? Sholat subuh seperti sholat Jumat? Penuh sampai ke belakang. Sholat subuh.
Karena orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang menegakkan agama Allah, itu orang yang duduk itu, bukan preman-preman yang di luar. Tidak berani yang mati, takut dia. Kalau kita orang muslim tidak takut dengan mati, semuanya kita akan mati, apalagi kalau kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau orang-orang yang tidak salat, imannya udah golak, udah berani mati rumah kok. Padahal pun tidak kiat pun mati juga ya begitu. Nah itu disebutkan oleh para ulama gitu. Ya nanti yang berani orang Yahudi itu bukan yang sholat subuh cuman sebaris, setengah sap, sholat subuh setengah sap. Di sini berapa sap Pak sholat subuh? Setengah sap. Subhanallah. Nah itu baik, itu dalil yang pertama ya. Dan perintah di sini menunjukkan kewajiban. Dalil yang kemarin ya, menunjukkan apa? Kewajiban. Karena bila berjamaah diperintahkan dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut, maka dalam keadaan aman tentu lebih ditekankan, kata beliau. Lebih ditekankan. Itu dalil dari apa ya Pak? Dalil dari Al-Quran. Kita dengarkan dalil dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, askalu salatin alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Ini kita perhatikan, solat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Ini bahasa Nabi bukan bahasa saya. Kadang-kadang kita kalau ada orang yang baca ayat-ayat itu yang dikeluar, orang yang diceramah, salah Pak. Jangan luar ke sentuhan nyampaikan saja. Ya, sentuhan menyampaikan. Jangan kita emosi dengan apa itu bah mudah-mudah. Ya, hadis Nabi, Pak. Nabi yang menyampaikan. Tugas para dai hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini, Pak, yang perlu kita ingat, para dai itu tidak boleh maksa. Tidak ada Pak cerita dai itu harus maksa, harus mendak pendapatnya, tidak boleh Pak. Tidak ada paksaan. Tapi silakan didengar. Kalau menurut bahasa kita, nampak tidak cocok bahasa aku umpamanya, ya sudah ditinggalkan, jangan dipakai pendapatnya, begitu saja. Ya, jangan kita melecehkan hadis Nabi. Wah, tidak benar hadis yang rumah Joko. Itu ujung-ujung benar ya hadis Nabi, kan kita yang malu gitu. Ya. Nah itu. Asqalu salatul alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik salat isya dan salat subuh. Apa yang bentuk pendalilan ini Pak? Kata para ulama, kalau seandainya salat berjamaah itu hukumnya sunnah kata mereka, maka Nabi tidak mensifati orang-orang yang melaksanakan salat di rumah yaitu dengan sifat apa? Munafik. Nabi yang mensifati. Kenapa? Karena kalau seandainya sunnah tidak boleh disifati seperti itu Pak. Ya, kalau seandainya sunnah. Ini pendapat ulama yang mengatakan apa Pak? Wajib. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau seandainya kalian tahu kata Nabi keutamaan salat berjamaah itu isya dengan apa ya? Subuh, la atauhuma walau hab. Kalian akan benar-benar mendatangi salat tersebut walaupun dalam keadaan merangkak atau merangup. Bayangkan bahasa Nabi sampai Ubay. Kalau kita tahu keutamaan antara salat isya dan subuh berjamaah itu, dia merangup mungkin datang. Biar kau putih, biar kau sakit, dia merangup datang. Tapi sayangnya nama pahala itu tidak pantau. Ya, pahala itu tidak pantau. Kenapa? Karena banyak manusia lebih mencintai dunia. Cinta tidur, cinta dunia apa? Cinta dunia. Nikmat tidur tuh Pak. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarik lagi umur.
Gak nyaman. Palit nak lagi ingat. Ujung-ujungnya mau ingat Pak. Jam 6. Astagfirullah. Bawa astagfirullah. Tadi tengah pendak astagfirullah. Itu cara setan Pak. Cara setan untuk apa? Untuk memalingkan manusia dari pahala yang sangat besar. Nah, kat sekali. Waktu lagi banyak. Ada enggak asa-asa telinga? Ada Pak. Ya semua kita ambil kedua manfaatnya, kita semua pasti didatangi oleh syaitan itu Pak yang membujuk kita. Suti jam cara konaknya itu biar kita tidak sholat. Walaupun yang terakhir, walaupun buat sholat tapi terlambat. Ya, lagi mending lah buat setan begitu. Ya, walau dah tidak boleh deh. Nyuruh yang tidak semayang, terlambat pun jadi ngam. Yang penting tidak mendapatkan apa? Kebaikan yang banyak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu. Kata beliau, walaqad hamamtu an amura bis salat fatuqamu. Kata Nabi SAW, sungguh saya telah berniat untuk memerintahkan agar solat itu ditegakkan. Ini kita bicara tentang dalil orang yang mewajibkan apa Pak? Para ulama yang mewajibkan solat berjamaah. Summa amura rajulan fayusalli bin nas. Kata Nabi, kemudian saya perintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Nabi Dudi solat jamaah ya. Untuk mengimami manusia. Nah, solat dikerjakan dulu. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Summa antaliqa ma'i bi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian saya pergi dan bersama saya itu para lelaki, mereka membawa ikatan-ikatan kayu bakar. Kayu bakar Pak. Itu bahasa Nabi Pak, bukan bahasa orang yang ceramah. Karena orang yang ceramah itu tidak boleh berdusta atas nama Nabi. Wallahi demi Allah tidak boleh kita berdusta atas nama Nabi. Ini hadis Nabi kita katakan hadis Nabi. Bukan hadis Nabi kita katakan bukan hadis Nabi. Apa ancamannya Pak? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya ancaman bukan kira-kira apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berdusta atas namaku? Bukan hadis Nabi di podah. Hadis Nabi itu hadis Nabi padahal bukan hadis Nabi. Dikatakan hadis Nabi, berdusta atas Nabi. Berdusta atas nama Nabi. Berdusta atas nama Nabi itu tidak sama dengan berdusta atas nama kawan kita, berbeda hukumnya Pak. Walaupun berdusta hukumnya dosa besar, atas nama Nabi lebih parah Pak. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku kata Nabi, tapi aku tidak pernah mengatakan itu, kalian bodoh dari aku kata Nabi, silahkan mengambil tempat tinggalnya di mana Pak? Di neraka Pak, bukan di surga. Tidak boleh kita bawa hadis sembarangan, apalagi berkaitan dengan ancaman-ancaman seperti ini Pak. Tidak boleh datang dari pemikiran kita, harus datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ila qaumin la yashhaduna shalah. Apa yang kata Nabi itu? Saya akan pergi bersama para lelaki, yang para lelaki itu membawa apa ya Pak? Membawa kayu yang diikat-ikat, kayu bakar itu. Ila qaumin la yashhaduna shalah. Mereka akan berangkat ke tempat-tempat orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Apa kata Nabi Pak? Fa uharriku alaihim buyutahum binar. Maka saya akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Apa bentuk pendalilannya Pak? Kalau seandainya kata mereka yang mengatakan wajib, membantah orang-orang yang mengatakan hukum salat berjamaah sunnah. Apa kata mereka? Kalau seandainya hukum salat berjamaah di masjid hukumnya sunnah, Nabi tidak akan sampai nak nungkur rumah yang tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ini ancaman. Ya, ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kalau nggak baca hadis itu ada waktu sholat rumah nang buat takut pada boleh. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ancaman keras Pak, yang menunjukkan bahwasannya sholat berjamaah di masjid itu sangat ditekankan. Kalau seluruh kaum muslimin Pak sadar dengan kewajiban ini, subhanallah. Ya, Islam itu akan tinggi, Islam itu akan mulia, karena seseorang itu dilihat dari bagaimana dia menjaga sholatnya.
kalau ni baik hadis tu lah. Bawa ninggal luat. Ya pokak nak luat supaya pandai kita aja mai hadis Nabi. Bukan kita mai omong kita sendiri. Ya. Itu. Baik. Coba kita baca penjelasan di kitab Fikih Muyasar. Di halaman berapa? 126. Hadis ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Hadis yang tadi itu. Ya, hadis yang barusan kita bacakan. Pertama kata mereka, Nabi mensifati orang-orang yang berpaling dari sholat jamaah dengan kemunafikan. Nabi mensifati orang-orang yang berpaling ya dari sholat jamaah dengan sifat apa ya Pak? Munafik. Ya, sedangkan orang-orang yang menyelisih yang sunnah, ini kalau seandainya sunnah Pak, kalau seandainya hukumnya sunnah, ya. Sedangkan kalau seumpamanya menyelisihi sunnah, sunnah yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat apa-apa. Ya sunnah dalam istilah fikih Pak. Ya, karena sunnah kan maknanya luas. Nah, sedangkan orang yang menyelisih apa yang sunnah tidak dihitung munafik. Ini kata penulis ya. Kalau seandainya sunnah, tidak sampai Nabi mengatakan apa ya? Disifati dengan orang-orang munafik. Tidak sampai kia Nabi. Kalau sunnah tuh insya Allah diuju semua. Ya, karena kalau sunnah kan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ya tidak apa-apa berarti. Ya, tapi Nabi sampai luat, sampai Nabi mudah apa ya? Sholat yang paling berat bagi orang munafik. Kita lupa kalau ingat hadis-hadis yang itu tuh, ya introspeksi diri kita lah. Ya, makanya ketika baca hadis itu Pak, jangan kita berusaha untuk jaga awal dulu. Jadi tembak dulu ke diri kita, biar cara. Pak, cocok enggak aku dengan hadis itu deh atau dah belum aku kerjakan itu. Nang lupa nampak supaya aku tembak tuh habis tuh. Nak kuapal hadis itu nang ogak bisa. Enggak begitu Pak, kita harus tembak dari kita dulu. Ya, kita harus introspeksi diri kita mendengarkan hadis, sudah kita kerjakankah, sudah kita amalkankah hadis tersebut. Ya. Baik, itu kan ada tahapannya dakwah Pak, dari keluarga kita dulu, ya kan? Anak-anak kita dulu, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Memang berdakwah ini pahalanya besar Pak, tapi ada tahapan-tahapannya. Ya, ada tahapannya sesuai dengan kita semuanya wajib berdakwah Pak. Kalau mau tiang ya habis semua kita turun dakwah semua walaupun tidak punya ilmu. Wajib memang ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah kita siapa Pak? Keluarga kita. Nah, ini kita baru nih alhamdulillah Pak. Tahun itu dapat rezeki banyak. Apa itu Pak? 4G. Betul tidak Pak? Itu rezeki Pak. Satu sisi Pak, jalan bagak, alhamdulillah. Apa lagi Pak? Jembatan, alhamdulillah. Satu sisi Pak. Sisi yang lain buruknya juga banyak Pak. Ya, coba Tuhan kalau keluar habis pahala Pak. Kemarin kalau keluar kita Pak, ada yang pakai selewa manaktu, ada yang selewa ketat-ketat, segala macam. Betul tidak Pak? Itu keluarganya mana? Nasihati, kasih nasihat. Itu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. HP, internet, bila kita ngidah berjalan, sih Ustaz ngidah enggak. Berjalan yang keluar dengan cara memamerkan auratnya itu, harus sama-sama kita dakwahi mereka. Bukan malah ketika kemajuan teknologi ini maju, HP maju, jalan maju, semua maju, agama kita mundur. Agama kita mundur Pak. Ya, so hebat saja kita, hebat, dah jalan begak, cuman agama kita mundur. Ya, itu Pak. Ini tugas kita semua. Ya. Tapi boleh duka.
Anak-anak yang keluar rumah, ya, kemudian mereka memamerkan aurat-aurat mereka, boleh dosa enggak orang tua, Pak? Sebenarnya Pak, seseorang itu tidak memikul. Hukum asalnya Pak, seseorang itu tidak memikul dosa orang lain. Dosa anak ya dosa anak, dosa orang tua, dosa orang tua. Dosa orang tua di mana Pak? Ketika anaknya keluar tanpa menggunakan jilbab, kemudian memamerkan auratnya, dari dia tidak memberikan nasihat, ndak ngodah, diam buat kona, ya, tetap kona, ya. Karena yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Itu hadis Nabi, Pak. Setiap kalian itu pemimpin dan kalian akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ajarkan anak-anak kita bagaimana mereka keluar berpakaian harusnya seperti apa sih begitu. Kita ajarkan anak istri kita podah, Pak. Ustaz, istriku boleh dipodah, anakku boleh dipodah. Lain kisah lagi, Pak. Yang penting kita memberitahu, kita dakwahkan mereka. Jadikan di rumah itu ladang pahala. Ustaz, kalau kepentingan aku kalau baik duduk aku baca kitab depan aja boleh. Nah, ngobrol ya sebelum tidur tuh ngobrol. Ya. Nang lalu ngukus diri apa lalu lupa tidur. Bini tidur, kita tidur ngobrol. Ya. Ngobrol dengan istri kita. Nasihati dia dalam keadaan bawa hadiah dulu. Pandai-pandai ngambil hati berbuat. Kalau nak nyuruh bini berjilbab, bawa jilbab. Dua tu pandai ngomong apa hang rumah cukup. Bona nak dioli. Dah repa apa? Dia pakai jilbab keluar apa tak boleh nak cukup. Cuba diboli. Ya, ini perlu. Ya, ini perlu. Ini tugas kita semua ya. Tugas kita semua. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi berniat menghukum mereka atas ketidakhadiran. Nabi niat menghukum bagi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Sedangkan hukuman itu hanya ditetapkan karena meninggalkan yang wajib. Kalau seandainya sunnah tidak dihukum, Pak. Betul tidak, Pak? Karena kalau sunnah apa ya? Arti sunnah apa ya? Yusabu fa'iluhu wala yu'aqibu tarikuhu. Yusabu fa'ilnya, pelakunya diberi pahala kalau dia ngojak. Wala yu'aqabu, dan tidak dihukum kalau dia meninggalkannya. Itu artinya apa ya? Sunnahan. Kalau seandainya sunnah, ya Nabi SAW tidak akan hukum begitu. Tapi Nabi mau menghukum mereka. Hanya saja Nabi dalam hal ini menahan tidak melakukannya. Nabi tahan, Mbak, tidak melakukannya. Karena yang berhak menghukum dengan api hanyalah Allah. Ini sebuah faedah, Pak. Karena yang berhak hukum dengan api hanyalah Allah. Berarti kalau buat munuh bona pakai api dia tidak boleh, Pak. Karena apa, Pak? Karena yang berhak menghukumi dengan api siapa? Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau berapi kok tidak ada api kan bona ada mati. Ya, bonanya sudah mati. Yang dilarang itu bona lagi tungkut pakai api. Ya, itu dilarang. Karena tidak boleh, itu hak Allah, Pak. Ya, hak Allah menghukumi dengan apa? Dengan api. Karena yang berhak menghukumi dengan api hanyalah Allah. Ada yang berkata beliau tidak melakukannya. Melakukan apa? Beliau kan tadi ngancam untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ada yang berkata beliau tidak melakukannya karena di rumah tersebut ada kaum wanita. Karena wanita kan afdolnya mereka sholatnya di mana, Pak? Di rumah. Apa dalilnya, Pak? Ketika hadis ini turun, Pak, tentang keutamaan sholat berjamaah. Sekarang saya mau tanya, Pak. Istri Nabi rumahnya di mana? Istri Nabi rumahnya di mana? Oh, kalau dia tanya kubur Nabi dulu. Kalau boleh jawaban kubur Nabi boleh ya? Rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kubur Nabi di mana, Pak? Madinah atau Mekah, Pak? Yang udah haji tahu insyaallah. Di Madinah. Baik, Nabi SAW dikubur di mana, Pak? Jadi para nabi itu di antara sunnahnya dikuburkan di mana mereka meninggal dunia.
Di mana Yadudi dikubur di apa? Baik. Rumah Nabi, rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi tinggal di situ. Saya mau tanya, Aisyah ketika dekat tak dengan Masjid Nabawi, Pak? Dekat deh. Sholat di Masjid Nabawi berapa kali lipat, Pak? Ribuan deh. Pokok ribuan lah. Kalau aku lupa hadisnya berapa ratus ribu, ribuan, berarti lipat gandanya begitu. Aisyah tahu enggak ketika itu hadis ini, Pak? Tahu kan? Aisyah tahu hadis ini kan? Aisyah sholat di mana, Pak? Tetap di rumah, Pak. Ini menunjukkan bahwasannya apa, Pak? Wanita ini lebih afdal, lebih utama sholatnya di rumah. Itu dasarnya, Pak. Kalau dua ditanya apa dalil, betina tetap sholat utamanya lebih di mana? Di rumah. Ya, dalil Aisyah radhiyallahu anha. Mereka para sahabiyah, betina-betina zaman dulu, mereka tahu hadis ini, Pak. Mereka tahu tentang keutamaan Masjid Nabawi. Tapi mereka tidak datang untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Tetap mereka di rumahnya. Berarti di rumahnya lebih apa? Utama. Ini bicara lebih utama. Boleh enggak wanita ke masjid? Boleh. Ya, boleh. Dengan syarat-syarat. Ya, enggak memakai wangi-wangian. Ya kan? Tidak boleh keluar pakai wangi-wangian, datang buat loyat. Ya, enggak boleh tidak pakai wangi keluar, enggak boleh. Kalau dua laki enggak apa-apa, enggak masalah. Majin genap ceras botol luar pakai semprot. Ada orang yang 10 meter itu lagi kecium mau, Pak, subhanallah. Sunnah. Ya, memakai wangi-wangian sunnah. Nabi cinta, sangat suka beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menetapkan kewajiban sholat berjamaah adalah seorang laki-laki buta. Ini, Pak. Lagi dalil banyak dalil yang dipakai tidak, Pak? Ya, kalau duat dengan dalil itu insyaallah yakin duat tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid. Yang tidak ada menuntunnya. Jadi ada seseorang laki-laki yang nesi kemai ke masjid. Tidak ada yang menuntun dia ke masjid. Ya. Dia minta izin kepada Nabi SAW. Laki-laki itu minta izin kepada Nabi SAW agar dibolehkan sholat di rumah. Minta izin kepada Nabi dengan alasan apa ya? Buta. Kemudian dalam riwayat itu disebutkan bahwa si laki-laki ini awalnya dibawa izin oleh Nabi. Awalnya dibawa izin, kemudian setelah ia angkat ditimpai lagi oleh Rasulullah SAW. Setelah ia angkat ditimpai lagi oleh Nabi SAW. Atas ma'un nida, kata Nabi. Ikau dengar suara ajan? Awalnya dibawa rukhsah, dibawa keringanan. Minta izin untuk sholat di rumah karena aku buta, nesi bisa yang nuntut nah. Nesi bisa yang main itu, Pak, ke masjid. Ya, ditimpai lagi oleh Nabi. Atas ma'un nida. Ikau dengar tak suara timpai ajan? Kata Nabi. Kalau bahasa kita kan ya, qala na'am. Ya, aku mendengar ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi, Pak? Wajib bagi kamu untuk mendatangi sholat berjamaah. Kata Nabi wajib. Ya, la ajidu laka rukhsatan. Aku tidak mendapatkan keringanan buat kamu. Ya, orang yang buta, yang nesi nuntutna, kata Nabi apa ya? Kau lagi wajib, apalagi kita yang alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata yang alhamdulillah bisa mantau semua. Mata kita alhamdulillah terang. Ya kan, kaki tangan kita alhamdulillah masih bisa berjalan ke masjid. Tentunya kita lebih ditekankan dan lebih utama untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nanti, Pak, ada orang-orang yang mereka akan memberatkan pertanyaan kita di hadapan Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang diberikan kekurangan oleh Allah, yang mungkin tidak mampu berjalan, tapi lagi berjamaah di masjid itu akan dihadirkan di hadapan kita, Pak. Kata kita, apa yang Anda sholat berjamaah di masjid? Alasan kita pilih ini, didatangkan orangnya. Ini orang yang lebih parah daripada kau. Melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dia jaga sholat 5 waktu di masjid. Bukan kita. Dan mereka alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah habis, kamu? Pasang mati. Baik. Kemudian juga sabda Nabi SAW, man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min udhrin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengarkan adzan
lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena ada uzur. Maksud tidak ada sholat baginya apa? Sholatnya tidak sah, Pak? Sholatnya sah. Sholatnya sah. Karena para ulama itu mereka berbeda pendapat tentang apakah berjamaah itu bagian daripada syarat sah sholat atau tidak. Kata mereka tidak, Pak. Ya, itu bukan syaratnya. Itu bukan syarat. Sholat di rumah tetap sah dia. Tapi kalau kita meyakini wajib, tetap orang yang melaksanakan sholat di rumah itu bisa mendapatkan dosa karena dia tidak mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ya, masih ada nih ya kayaknya. Besok insyaallah kita akan masuk bila seorang laki-laki masuk masjid sedangkan dia sudah sholat. Kita masuk ke masjid tapi kita ada sholat. Ya, apakah wajib bagi dia untuk mengulang sholat tersebut bersama jamaahnya? Ya, ini juga dijadikan dalil sebagai dalil bahwasanya kalau sudah sholat berjamaah di masjid kemudian pulang ke rumah mengimami istri kita yang sudah di rumah, apakah boleh atau tidak? Insyaallah kita akan bahas di pekan depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.